Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya, kita kan bicara normal, ketentuan hukum. Kalau ketentuan hukumnya Anda tetap masih akan memproses, oh saya senang. Saya bukan orang takut di pengadilan, di sidang di pengadilan, bukan. Ya, yang saya takut itu sidang di akhirat. Ya, sekali lagi saya mengimbau kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas 2 Rokanilir, itu ada salah satu terdakwa yang bernama John Peter Siahaan. Dia tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan. Kemudian sampai sekarang dia tidak pernah boleh dikunjungi oleh keluarganya, alasan COVID. Padahal COVID itu bukan menjadi alat untuk merampas hak asasi manusia. Ya, COVID ya silakan COVID. Ya, makanya kenapa ada istilah rapid test, ada swab, ya, ada PCR. Ya, kalau orang memang mau menjenguk harus pakai syarat rapid test, silakan, tapi jangan jadikan alasan untuk itu. Kemudian dia hanya sidang online. Kapan dia bisa mempertahankan haknya? Bapak-bapak harus ingat, pengadilan itu bukan rumahnya hakim untuk mengeksekusi orang. Pengadilan itu adalah ruang di mana terdakwa akan mempertahankan harkat martabat dan kehormatannya. Pengadilan itu adalah tempatnya menguji tentang fakta hukum material dan formil. Seorang hakim tidak boleh sewenang-wenang kepada seorang yang sedang berperkara. Karena itu kenapa pasal 7 ayat 1, seorang yang berperkara boleh menolak hakim. Karena kalau hakim sudah kelihatan tidak fair, boleh menolak. Ya, dan hakim yang ditolak oleh pihak-pihak yang berperkara, terdakwa apakah kuasanya berhak mengundurkan diri. Sekarang bagaimana orang bisa diadili tanpa dihadiri di pengadilan, sementara kita tahu bahwa perkara ini rekayasa semua. Ya, jadi saya minta kepada para penentu, ya, jaksa juga harusnya udahlah. Kalau memang orang tidak salah, sudah dikembalikan aja berkasnya kepada penyidik. Ya, mungkin sampai sebatas ini, ya, bisa diomongkan kepada yang mulia hakim, ternyata ini ada kekilapan. Karena itu perkara ini tidak usah dilanjut. Mudah-mudahan si John Peter Siahaan ini tidak menuntut ganti rugi. Ya, mudah-mudahan tidak menuntut ganti rugi kepada pengadilan ataupun kepada kejaksaan. Tapi kepolisian ini harus diberi diberi teguran, harus diberikan sanksi. Karena mereka itu dengan seenaknya merampas, ya, hak-hak orang lain. Kalau saya ada di sana, itu saya akan perjuangkan. Ya, jadi sekali lagi, ya, saya minta kepada bapak-bapak, kan kita semua ini kan mau mati. Bapak-bapak semuanya kan punya iman dan punya takwa, beribadah. Yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid, sedangkan yang Hindu ke ke pura, yang Buddha ke vihara. Ya, kita ini semuanya selalu ada agama. Agama yang kita anut ini rata-rata mengajarkan kita untuk berperilaku baik dan hindari perbuatan-perbuatan yang menjolimi orang. Untuk itu melalui kesempatan ini, saya bukan tokoh agama. Saya sadarkan kepada kita. Ingatlah, hukum karma pasti ada. Pembalasan terhadap apa yang Anda lakukan pasti akan datang. Kalau dia tidak lakukan kepada kita, maka akan dilakukan kepada turunan kita. Ya, kasihan Anda menafkahkan keluarga dengan harta-harta yang tidak halal. Ini kaitannya dengan omongan yang disampaikan dalam channelnya ceramah Pak Mahfud MD terhadap hukum yang bisa diindustrikan. Ya, maksudnya penegak hukum itu bisa mempermainkan pencari keadilan.
Ketika datang ke ini, saya tahu pasalnya, saya tahu undang-undangnya. Kalau Anda mau bebas, saya tahu undang-undangnya, saya tahu pasalnya. Kalau Anda mau dihukum, saya tahu undang-undangnya, saya tahu pasalnya. Tinggal mau bayar yang mana. Ya, tentu kalau mau menghukum orang, ya, yang datang itu adalah orang yang menginginkan orang lain dihukum. Nah, karena itu kata Pak Mahfud, ya, kalau menggunakan pasal ini, undang-undang ini akan menghukum orang. Sedangkan kalau yang datang adalah orang yang dituduh atau yang diduga bersalah, dia akan katakan, bagaimana caranya supaya saya tidak salah? Ya, kalau kamu menggunakan pasal ini, undang-undang ini, kamu bisa bebas. Itulah yang namanya industri. Padahal pada faktanya kita tahu bahwa si pelaku ini memang melakukan kejahatan. Ya, kita tahu bahwa orang yang diduga melakukan kesalahan itu belum tentu dia bersalah. Tetapi karena ini sudah masuk di dalam industri, ya, yang bisa dijadikan sebagai objek bisnis, keuntungan, maka mereka bisa mainkan bukan berdasarkan pasal, tapi mereka sesuai kebutuhan karena kepentingan. Sekali lagi, saya dalam edukasi ini, saya mohon maaf. Ya, kalau ada pihak-pihak yang tersinggung, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dalam rangka saya memberi edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, dan Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat, ya, dan orang-orang yang sudah sering dikriminalisasi, saya menyampaikan fakta kebenaran, menyunting dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Untuk itu kepada masyarakat Indonesia, saya himbau tetap jaga prokes, ya, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan terlalu banyak nyinyir. Mohon kepada mereka yang nyinyir, sadarlah kawan. Kepada mereka yang suka mengatakan bahwa ini konspirasi dan tidak benar, sadarlah kawan. Ya, negara kita dan aparatur negara di luar sana, saya kadang-kadang prihatin melihat polisi, Satpol PP, kemudian aparatur negara yang ini mereka sedang begadang. Nah, menjaga itu namanya pos-pos tertentu, mencegah. Ya, kalau kepentingan Anda terganggu dengan itu, mohon Anda jelaskan dengan baik. Tapi janganlah bersuara seolah-olah kita ini jagoan, seolah-olah kita ini kebal terhadap virus. Jangan. Saya mohon dengan sangat kepada kita, kasihanlah. Negara ini juga tidak ada niatan untuk menyengsarakan masyarakat. Kemudian dalam kesempatan ini, saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga sudah cukup umur, sudah senior, saya ingin menghimbau. Jangan terlalu gampang sedikit-sedikit mengatakan bahwa negara Indonesia akan dikuasai sama Cina. Ya, mohon maaf, saya bukan politikus. Tapi saya hanya ingin memberikan contoh kepada Anda. Taiwan itu adalah negara bagian Cina. Tapi Cina tidak pernah mencaplok Taiwan. Padahal penduduknya sedikit. Indonesia ini hampir 300 juta. Tidak ada satupun negara yang berani atau ngotot nekat untuk mencaplok Indonesia. Menurut saya, ya kita boleh mempersiapkan diri untuk jaga-jaga negara, bela negara. Atau misalnya apa, tapi jangan kekhawatirannya berlebihan. Sehingga kita anggap bahwa negara ini akan menjual, pemerintah ini akan menjual ke negara asing. Saya tidak percaya itu. Sehebat-hebatnya Cina tidak mungkin dia mampu menguasai Indonesia, meskipun dia punya penduduk ada sekitar 3-4 miliar. Karena apa? Kita punya kedaulatan. Dan Indonesia itu beda dengan Cina. Kalau Cina itu daratan luas. Kita terdiri dari ribuan pulau. Siapa yang bisa menguasai Indonesia? Kalau ada ya pekerja-pekerja Cina yang masuk ke Indonesia, karena pengusaha itu tidak mau rugi. Pengusaha itu datang ke Indonesia tidak mau pasrah bongkoan. Karena di Indonesia ini buruhnya suka demo. Kemudian kerjanya, maaf,
Kalau orang Indonesia, ini yang saya lihat ini, maaf nih, kalau saya salah tolong dimaafkan. Itu membangun jalan aspal, kalau orang Indonesia asli semuanya, itu dananya sudah disunat dan jalannya nggak karuan, nggak mulus. Tapi lihat, ya, saya punya kampung itu, saya lihat itu, apa ini, smelter. Pembangunan smelter yang dibangun oleh buru-buru dari Cina itu rata, halus. Kalau orang Indonesia apa? Kebanyakan ngopinya, ngerokoknya, demonya. Ya saya mohon maaf lah. Saya tahu banyak orang Indonesia bisa bekerja. Tapi lebih banyak yang suka mengacau. Untuk itu jangan kita sedikit-sedikit, maaf. Ya, menyalahkan pemerintah Cina. Menyalahkan pemerintah Indonesia kan memasukkan Cina. Cina itu adalah mereka juga manusia. Jadi kalau mereka datang ke sini bekerja, ingat. Penduduk Cina itu ada sekitar 4 miliar sampai 6 miliar. Jadi kalau misalnya masuk ke Indonesia bekerja 1 juta orang, wajar. Cuma berapa persen, 0, sekian. Ya, kita aja yang cuma penduduknya 270 juta, yang kerja di luar itu banyak. Kalau Anda menyaksikan itu, bandara pada waktu mau berangkat, bandara datang Cina, coba Anda lihat TKW kalau mau berangkat itu diberangkat kalau perusahaan penggerak tenaga kerja itu ratusan juga. Pernah nggak difoto itu? Nggak pernah difoto. Jadi sekali lagi saya hanya ingin memberikan informasi kepada kita. Saya ini tidak terafiliasi dengan pemerintah, tapi saya prihatin. Pemerintah begini salah, pemerintah begini salah, semuanya salah. Padahal kita lihat infrastruktur di mana-mana kita bisa nikmati. Saya dulu kalau ke Jakarta naik mobil harus 2 hari 2 malam. Sekarang ini cukup 10 jam. Dan saya bahagia lagi ketika saya lewat tol. Hampir setiap 15 km sampai 30 km ada rest area. Di situ industri. Ya. Jadi, industri dagang banyak sekali lapangan pekerjaan yang diciptakan sana. Kenapa kita tidak pernah mengakui keberhasilan pemerintah? Ya, saya ini tidak dikasih apa-apa sama pemerintah. Bahkan saya dikriminalisasi sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Tapi saya tidak perlu menyalahkan pemerintah. Karena saya tahu perbuatan oknum. Jadi sekali lagi saya mohon kepada kita semua, mari kita belajar hukum. Adanya kecurangan bukan karena salahnya Jokowi. Bukan salahnya Jaksa Agung. Bukan salahnya Kapolri. Salahnya orang di bawah. Memang kita-kita ini masyarakat jangan juga jadi penyumbang kecurangan. Karena kadang-kadang hari ini kita protes. Tapi besok Anda menjadi bagian daripada penyogok, penyuap. Bagaimana mungkin kita bisa menegakkan hukum? Kita ingin mengoreksi supaya jangan ada orang yang disuap, tapi Anda adalah menyuap juga. Ini yang jadi repot, Pak. Kalau Anda mau konsisten seperti saya, ya, saya baik-baikan, saya mengajukan permohonan, sudah setelah itu saya ribut kalau dipersulit. Saya viralkan. Ya, mau di pengadilan, mau di instansi mana, tidak ada. Kalau ada larangan foto-foto apa segala macam, itu normatifnya. Tapi kalau Anda masalah, silakan ada foto, viralkan. Karena kenapa? Kita memiliki undang-undang keterbukaan publik. Ya, hak asasi manusia itu, ya, itu sudah jelas. Kebebasan berpendapat di muka umum, baik secara tertulis, lisan maupun tidak tertulis. Jadi jangan takut. Apa-apa kalau misalnya Anda dalam keadaan kepepet, siarkan, viralkan. Ya, walaupun di pengadilan itu tulisan tidak boleh memoto, tidak boleh merekam. Ya, kalau keadaannya normal, saya ikuti. Tapi kalau nggak benar, tak foto, tak rekam, tak siarkan. Terserah mau apa. Ya, jangan takut di penjara. Ya, kalau memang Anda tidak salah, kalau di penjara karena kriminalisasi, hadapi. Minta bantuan sama kami. Ya, oke. Saudara sebangsa dan setanah air, saya memberikan edukasi ini tujuan saya memberikan semangat kepada semua anak negeri agar tidak jadi penakut. Ya, silakan Anda yang kira-kira merasa ini ada manfaatnya,
Oh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom komen, ya. Nanti akan dijawab setelah ini. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, sudah saatnya masyarakat itu sadar, punya hak. Di pengadilan itu hanya terdakwa dilindungi undang-undang. Jadi hakim tidak berhak untuk membatasi ruang gerak daripada terdakwa membela diri. Ya, hakim hanya berhak untuk mengatur jalannya persidangan supaya berjalan dengan baik, tertib. Tapi kalau nggak benar, ya hakim juga manusia. Ya, jadi saya mohon maaf apabila ada yang merasa tersinggung. Saya menyampaikan ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran, tidak punya tujuan dan tendensi mensrea untuk memprovokasi orang. Saya menyampaikan berita-berita benar, ya, sesuai dengan julukan saya, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya tidak punya motif kriminal. Saya juga tidak punya modus kriminal, karena ini saya sampaikan setiap hari, selagi saya ada waktu. Dan mudah-mudahan Anda yang merasa bermanfaat ini, silakan dibagikan kepada teman Anda, kepada sahabat Anda. Dan Anda jangan pernah bosan yang menghabiskan waktu untuk nonton video saya yang panjang. Barangkali bermanfaat bagi Anda. Ya, sekali lagi terima kasih Anda yang telah menyaksikan ini. Saya berbahagia kalau Anda mau mengikuti saya punya YouTube Pengacara Guntur Laremba, lalu Anda subscribe, Anda like, Anda komen, Anda juga share kepada seluruh grup Anda. Ya, saya dengan demikian saya merasa bahwa Anda ada take and give. Ya, kita saling memberi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Urus kasus di sini.